Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya mengajak Anda untuk belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 dan Kejadian pasal 7 ayat 1. Saya memberikan tema kualitas iman Nuh di hadapan Allah dan di hadapan dunia atau masyarakat sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat kualitas iman Nuh itu baik di hadapan Allah dan di tengah masyarakat sama. Coba mari kita perhatikan. Yang pertama, kualitas iman Nuh di hadapan Allah. Dikatakan, lalu Kejadian pasal 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang sejaman ini. Nuh punya kualitas iman yang benar di hadapan Allah. Jadi Allah sendiri yang menilai bahwa Nuh punya kualitas iman yang benar di hadapannya. Apakah saya dan saudara sudah punya kualitas iman yang benar di hadapannya? Kalau mau punya kualitas iman seperti Nuh, Nuh adalah orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Nuh adalah orang yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Nuh tidak mau berjalan sendirian, selalu melibatkan Allah dalam hidupnya. Lalu bagaimana di depan masyarakat? Perhatikan pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Riwayat Nuh, rupanya saudara, cerita Nuh ini sudah menjadi cerita yang begitu membudaya di masyarakat Israel dan kemudian dibukukan oleh Musa. Sebelum dibukukan, itu menjadi cerita turun-temurun dari mulut ke mulut dari nenek moyang bangsa Israel. Mungkin juga dan pastilah, bukan mungkin, yang bercerita tentang riwayat hidup Nuh itu ya anak-anak Nuh yang melihat kehidupan bapaknya yang benar di hadapan Allah, tapi benar di tengah masyarakat. Mengapa? Karena memang masyarakat melihat Nuh itu orang yang benar, orang yang taat pada agama, orang yang menjalankan agamanya dengan baik di tengah masyarakat. Tetapi juga dikatakan lagi tidak bercela. Mengapa tidak bercela? Karena Nuh tidak hidup seperti mereka yang hidup di dalam menuruti hawa nafsu mereka, mengawinkan seenaknya sendiri. Nuh tidak melakukan itu, tapi Nuh baik dengan masyarakat. Nuh tidak membenci masyarakat sekitarnya, sehingga dia baik. Karena dia hidupnya baik, ya tidak dibenci oleh masyarakat. Hanya mungkin sering ditertawakan. Mengapa saudara? Sebab Nuh ternyata juga berbicara tentang kebenaran bersama istri, ketiga anaknya dan ketiga menantunya kepada mereka, seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 5. 2 Petrus pasal 2 ayat 5 dikatakan, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran, dengan 7 orang lainnya. Jadi Nuh itu pemberita kebenaran bersama 7 orang lainnya, yaitu istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya. Ya. Jadi anak istrinya ini bisa menyaksikan bahwa Nuh itu benar-benar tidak bercela di tengah masyarakat, karena baik dengan masyarakat. Dan kemudian Nuh menyampaikan kebenaran. Mungkin hanya ditertawakan saja, atau tertawanya pun mungkin dalam hati, di batin, karena Nuh orang baik. Mengapa kok ditertawakan? Karena tidak ada awan, tapi Nuh selalu berbicara akan ada air bah. Gak ada awan sedikit pun. Itu saja mungkin.
tapi dia dikenal sebagai orang yang benar, yaitu orang yang saleh, orang yang beragama, dan kemudian tidak bercela hidupnya, betul-betul menjadi saksi Tuhan, walaupun mereka tidak percaya kepada Tuhan. Demikian juga saya dan saudara. Apakah saya dan saudara punya kualitas iman yang sama? Benar di hadapan Allah, benar di hadapan masyarakat, tidak bercela di tengah masyarakat. Siap menjadi saksi. Dan ketika saya dan saudara bicara tentang Allah, tentang Yesus Kristus, mereka tidak menentang. Walaupun mereka tidak bertobat. Karena tujuan kita hanya memberitakan kebenaran Allah. Seperti Nuh ini yang juga memberitakan kebenaran Allah, walaupun akhirnya mereka binasa karena tidak mau percaya kepada Allah Nuh yang kemudian menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki saya dan saudara menjadi garam dan terang, memiliki kualitas iman yang sama kepada Allah, benar-benar orang yang taat dan setia kepada Allah. Dan di tengah masyarakat, saya dan saudara menjadi garam dan terang. Siapa tahu kemudian mereka bisa bertobat melalui hidup dan kehidupan saya dan saudara. Kiranya firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat bagi kita sekalian. Marilah kita berdoa supaya kualitas kita, iman kita di hadapan Allah dan di tengah masyarakat sama. Sebab kalau tidak, sama dengan pembohong, orang saleh tapi membenci masyarakat sekitar. Tetapi orang saleh itu harus betul-betul hidup baik, hidup benar, hidup mengasihi masyarakat, hidup menjadi garam dan terang di tengah mereka, sehingga Kristus dimuliakan melalui hidup, kehidupan, dan pelayanan kita bersama. Amin. Selamat berkarya, Tuhan beserta kita senantiasa.